Anies Baswedan yang kena tampol Presiden Jokowi soal masalah pom bensin. Jadi, saran saya, mending jadi petugas pom bensin aja Bang Anies. Nggak usah nyapres, ya kan? Pak, mulai dari nol lagi ya Pak. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai. Salam ramai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang kena tampol Presiden Jokowi soal masalah pom bensin. Jadi, saran saya, mending jadi petugas pom bensin aja Bang Anies. Nggak usah nyapres, ya kan? Pak, mulai dari nol lagi ya Pak. Ya, kemarin ya, Presiden Jokowi ini kan memimpin rapat rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, dalam pidatonya, Presiden Jokowi ini menyindir habis-habisan Anies Baswedan. Ketika dia menyampaikan bahwa untuk ke depan, pembangunan Indonesia ini minimal ada 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk Indonesia menjadi negara maju, negara besar. Karena kita ini sekarang sedang membawa kapal yang sangat besar sehingga membutuhkan nahkoda atau pemimpin yang benar-benar memahami. Ada 3 minimal kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kestabilan nasional, kestabilan keamanan. Ini yang harus dipenuhi oleh pemimpin di masa depan. Kalau misalkan kestabilan ini tidak terjaga, para elit yang ada di atas, pemimpin-pemimpinnya kita pada rusuh, pemimpinnya pada nggak beres, otomatis ke bawah juga nggak beres. Itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini menampol Anies Baswedan juga. Karena apa? Karena kalau kestabilan nasional ini tidak terjaga, misalkan Anies Baswedan kemudian menjadi presiden, jangan sampai ya. Lalu kemudian kelompok-kelompok intoleran PA212, gerombolan mereka ini kemudian ada di bawah Anies Baswedan. Kestabilan nasional pasti tidak akan terjaga. Intoleransi di mana-mana, lalu kemudian persekusi terhadap agama lain juga akan dilakukan. Ini tidak akan menimbulkan kekacauan di negara ini. Otomatis di masyarakat akan terjadi chaos. Nah, kalau misalkan seperti ini, keamanan tidak terjaga, kestabilan juga tidak terjaga, maka investor dari luar tidak akan mau berinvestasi di sini. Baik dari pariwisata, kemudian juga dari pendidikan, apalagi juga dari teknologi, tidak akan mau investasi ke sini. Itu yang akhirnya membuat Presiden Jokowi harus mengatakan bahwa pemimpin ini ke depannya nanti harus menjaga kestabilan yang ada di negara ini. Lalu indikator yang kedua adalah tentang keberlanjutan. Pemimpin ke depan ini harus melanjutkan tongkat estafet pemimpin yang sekarang. Jadi bukan seperti pom bensin, kata Presiden Jokowi, Pak, mulai dari nol ya Pak, nggak seperti itu. Nah, ini jelas menohok Anies Baswedan. Jelas ini adalah, kalau boleh kita bilang, menampol muka Anies Baswedan. Karena beberapa kali pernyataan dia menyatakan bahwa dia tidak akan meneruskan program apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Padahal partai pengusungnya, Partai Nasdem ini kemudian berulang kali untuk mengklirkan masalah ini, untuk menetralisir masalah ini supaya tidak terjadi berkepanjangan. Anies Baswedan akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Dia akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan, pencapaian yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi kenyataannya ketika Anies sendiri tidak bersama Nasdem, seperti yang terjadi di luar negeri, ketika dia diundang berpidato di sana, dia kemudian mengkritik masalah pembangunan IKN yang minim keterlibatan publik, kemudian minim proses politik, itu yang terjadi. Lalu pernyataan yang terakhir ini, ketika dia kemudian menyampaikan bahwa tidak akan melanjutkan program Presiden Jokowi, terutama masalah IKN.
ini menampol muka Anies Baswedan. Tapi para pendukung Anies Baswedan tidak merasa itu nampol Anies Baswedan. Kayaknya memang mereka ini lagi mati rasa ya. Mereka justru mengatakan bahwa ini sebetulnya sindiran buat Heru Budi. Apa hubungannya? Pendukungnya Anies Baswedan ini mengatakan bahwa itu sebetulnya kritikan kepada Heru Budi karena Heru Budi sudah mengacak-acak apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan di DKI. Semuanya dibongkar, semuanya tidak mau diteruskan. Ya iyalah, siapa yang mau meneruskan programnya Anies Baswedan? Justru dia yang mengacak-acak sementara Heru Budi ini sedang membenahi, mengembalikan Jakarta kepada trek yang benar. Sementara pemujanya Anies Baswedan buta akan hal itu, nggak ngelihat itu. Justru mereka menyalahkan Heru Budi, seolah-olah Heru Budi ini tidak mau meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Padahal salah. Dan yang dilakukan oleh Heru Budi sudah benar. Itu kenyataannya. Jadi tolonglah kalian ini sedikit cerdas lah. Jangan seperti ini terus. Mau sampai kapan? Jadi kalau kita melihat pidato Presiden Jokowi yang kemarin ini, benar-benar menohok. Ketika pemimpin ini kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata yang absurd. Yang ketiga, ini kita kembali dulu ke tiga kriteria tadi. Yang ketiga ini adalah bagaimana sumber daya alam, bagaimana sumber daya manusia ini harus di manajemen secara bagus. Ketika sumber daya manusianya ini kemudian memenuhi, sudah mumpuni, sumber daya alamnya, hilirisasi itu yang penting. Jangan sampai kita bahan-bahan mentah kemudian kita jual, kita ekspor ke negara lain, sementara kita tidak mendapatkan banyak manfaatnya. Sementara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, bahan mentah ini kemudian diproses dulu di sini menjadi barang setengah jadi dan akan menjadi barang jadi nantinya di tahun-tahun berikutnya. Itu yang terjadi. Jadi Presiden Jokowi ini menyampaikan bahwa pemimpin yang ke depan ini tidak bisa lagi menggunakan istilah-istilah yang absurd katanya. Pengembangan. Apa itu pengembangan katanya? Pemberdayaan. Nah, itu seperti Presiden Jokowi ini ingin mengatakan bahwa jangan hanya kata-kata ini mengambang pemberdayaan. Pemberdayaan yang seperti apa? Kemudian harus spesifik. Apa? Tujuannya apa? Pemberdayaan spesifiknya apa? Nah, itu kan menohok juga dengan Anies Baswedan yang setiap kali selalu mengatakan bahwa pemimpin yang berikutnya ini akan, kalau dia menjadi pemimpin, jadi presiden di 2024, dia akan memprioritaskan prinsip kesetaraan dan keadilan. Padahal kalau ditanya kesetaraan dan keadilan seperti apa? Ya pokoknya kesetaraan dan keadilan. Kita belum pernah mendengar sampai detik ini Anies Baswedan secara spesifik kesetaraan apa yang ingin dia lakukan, keadilan model seperti apa yang ingin dia lakukan. Dengan jargon perubahan apa yang ingin ditawarkan kepada masyarakat Indonesia. Sampai detik ini juga semuanya mengambang. Dan itu yang dibilang oleh Presiden Jokowi adalah absurd. Jadi memang jelas, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini benar-benar menohok dan benar-benar menampol yang namanya Anies Baswedan. Karena ya itu, hanya berbicara masalah retorika tentang kesetaraan, tentang keadilan, lalu tidak secara spesifik keadilan yang seperti apa, kesetaraan yang seperti apa. Nah, dengan demikian Presiden Jokowi ini semakin menegaskan bahwa ini loh, calon pemimpin kalian yang bakal meneruskan apa yang sudah saya kerjakan ini cuma satu orangnya. Nggak ada lain, dia adalah Ganjar Pranowo. Salam metal. Dan untuk Anies Baswedan, seperti saran saya di awal tadi, mending sekarang jadi petugas pom bensin aja kalau memang mau mulai dari nol, Pak. Mulai dari nol ya, Pak. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Indonesia Maju. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.